na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai banyak nikmat buat kita semua. Ya, tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada tauladan kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, ikhwan akhwat yang sama-sama mengharap ridha Allah, pada kesempatan kali ini sebagaimana biasa kami MIM Foundation mengadakan kajian rutin bersama guru ndak kita Ustadzun Al-Kiram Buya Ar-Razi Hashim, yang alhamdulillah sudah kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian rutin kita di hadis arba'in yang ketiga, ya, yang ketiga. Dan teman-teman siapkan niat yang ikhlas, kemudian juga catatannya, ya, sambil apa namanya mengikat ilmu dengan tulisan, ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu di malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di berbagai daerah, dari berbagai provinsi, bahkan ada dari luar negeri, ya. Dan kami haturkan juga jazakallah khair bil khusus kepada Buya, di tengah kesibukannya masih bisa hadir, ya. Buya sehat Buya, ya. Alhamdulillah, khair, sangat baik. Keluarga juga mudah-mudahan disehatkan, ya. Dan Alhamdulillah. insya Allah, ya, Buya kita akan melanjutkan, dan insya Allah ini Buya beberapa komunitas sudah gabung dengan kita, dan sebagian pengurusnya itu diwajibkan untuk menghafal, ya. Diwajibkan untuk menghafal, jadi 1 bulan 1 hadis, ya gitu, ya. Jadi alhamdulillah sekarang bisa hadir, ya, dan mudah-mudahan Buya bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Ya, oleh karena itu tidak berpanjang waktu supaya kita bisa lebih panjang mendengarkan penjelasan dari Buya dan diskusi, ya. Tanya jawab teman-teman, silahkan siapkan pertanyaannya. Ya, Yang berisik nanti ya. kita akan berdiskusi dengan guru kita, ya, seputar hadis arba'in dan tentu hal-hal yang lainnya seputar agama kita. Terima kasih, ya, kami silahkan perserahkan kepada gurunda kita, Buya Ar-Razi, untuk bisa memaparkan penjelasannya di malam ini. Mangga Buya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Syukran Ustaz Hasan Faruqi, hasanallahu wajhak wa ruhak wa qalbak. Amin. Begitu juga teman-teman semua, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk menyerap cahaya-cahaya nabinya, karena Allah berkata melalui lisan Rasulnya, Naddarallahu mar'an sami'a maqalati. Allah menerangi, memberi cahaya orang-orang yang mau mendengarkan makalah-makalah, kalam-kalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nur wajah kita secara ruhani salah satunya ditentukan oleh berapa hadis yang kita serap. Jadi semoga gerakan menghafalkan hadis walaupun cuma 1 sebulan itu diberkahi oleh Allah, ada cahayanya, disebut nadrah. Nadrah itu disebutkan di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadirah, ya, ila rabbiha nazirah. Jadi wajah-wajah nanti di akhirat itu mereka berseri-seri, bercahaya,
ya kalau orang memandang, dia akan muncul kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk mereka yang punya wajah nadhirah. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kita bukan orang suci, kita bukan orang yang sampai seperti orang-orang para wali-wali terdahulu, para nabi, tapi kita berusaha mengikuti jalan mereka. Baik teman-teman, untuk keberkahan supaya Allah membuka kalbu kita, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka dan mengirim keberkahannya untuk Imam Nawawi dan guru-guru kita, silsilah sanad kita kepada beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, teman-teman sahabat dimuliakan Allah, siapa yang nanti menghafal 10 hadis saja, nanti saya kasih ijazah sanad arba'in. Ya. Insya Allah. Langsung bersambung kepada Imam Nawawi, Nawawi bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 hadis cukup. Baik. Hadis yang ketiga, bisanadina al-muttasil al-Imam An-Nawawi wa bisanadihi an Abdurrahman. Ya. Dari Imam Nawawi, dari sahabat Nabi, Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tradisi ahli hadis ada 8 cara belajar. Jadi metode dalam pendidikan nabawi, kenabian itu ada 8, dan yang paling tinggi adalah sama. Sama udah jadi bahasa Indonesia itu menyimak. Teman-teman dengan kemudahan teknologi sekarang sedang menyimak. Maka ini termasuk metode yang tinggi dalam belajar hadis. Ya. Sami'tu Rasulullah SAW. Jadi dalam konteks ini orang-orang yang mendengarkan, maka dia sanad keilmuannya nyambung kepada Nabi secara sama'i, secara mendengar. Saya mendengar dari guru saya mendengar dari gurunya, terus sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut silsilah rantai sanad atau al-isnad. Ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun dalam 5 hal. Teman-teman, kalau ada sebutan bangunan, yang terbayang bangunan itu berdiri dengan tiang atau tanpa tiang. Tentu ada tiangnya. Maka sebutan Islam dibangun atas 3 tiang atau 5 pondasi atau 5 tiang. Jadi hadis ini sedang mengajarkan kita bahwa Nabi menggunakan istilah majazi dalam kalam-kalamnya. Jadi dia boleh menyebut Islam itu satu bangunan dan mempunyai tiang-tiang, pilar-pilar. Dan pilarnya Islam itu ada 5. Dengan ini bangunan Islam menjadi kuat. Apa bangunan yang paling inti? Yang pertama kali dibuat, syahadati alla ilaha illallah. Persaksian bahwa tiada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang mulakan Allah, kata ilah itu diperdebatkan oleh ahli bahasa, apakah berasal dari kata wilah, ya, wilah, wali, iyalah, macam-macam itu perdebatannya. Ulama kita sampai kepada kesimpulan akhir bahwa ilah, makna yang paling mu'tabar adalah al-ma'bud bihaqqin, yang paling berhak disembah. Namun Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengartikan sesuatu yang disembah wajib dikenal. Maka al-ma'bud menurut Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu al-ma'lum atau al-ma'ruf. Sesuatu yang dikenal. Sesuatu yang dima'rifatkan. Ini yang disebut al-ma'bud. Maka tiada yang dikenal sebagai zat yang berhak kita mengabdikan diri zahir dan batin kepadanya kecuali Allah. Dan teman-teman perlu diketahui juga bahwa orang Arab, mau dia musyrik, mukmin, mau dia Nasrani, Muslim, menyebut Tuhan itu Allah. Tapi sampai di Indonesia berubah jadi Allah, ya.
Jadi yang non-Muslim menyebut Allah dengan Allah. Dan ini sebenarnya adalah penyimpangan dalam pelafazan nama Allah. Tapi tidak masalah untuk membedakan antara kita dengan mereka, bolehlah. Tapi di Arab sana ketika Nabi dulu berdakwah ke orang musyrik, itu menyebut Allah ya Allah. Ketika Nabi bertemu dengan seorang pendeta di masa kecilnya, menyebut Allah sama Allah juga. Ya. Yahudi, Huyai ibn Akhtab, beliau juga menyebut Allah dengan sebutan Allah. Jadi ini Yahudi Arab yang menyebut Allah dengan bahasa Arab. Sedangkan Yahudi dengan Ibrani menyebutnya dengan El. Ya. Baik. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Utusan Allah itu bahasa syariatnya. Ya. Kalau bahasa hakikatnya Rasul itu Nabi. Yang pantas menjadi Rasul hanya Nabi. Maka di sisi Allah, Nabi Muhammad itu disebut Nabiullah. Apa beda Nabi dengan Rasul, teman-teman semua? Nabi itu ketentuan azali. Bahwa Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi itu sebelum alam semesta dicipta. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis Imam Al-Hakim dan riwayat-riwayat yang lain dan sangat banyak kalau dikumpulkan menjadi sahih li ghairihi. Kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'i wa tin. Aku telah diangkat jadi nabi sedangkan Adam masih dalam bentuk tanah atau artinya belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad itu sudah tua secara nubuat, tapi secara risalah beliau terakhir. Inilah makna Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Penghulu awal yaitu sebagai Nabi azali, sedangkan di akhir zaman menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW, teman-teman, ini sekarang banyak orang yang mengaku bermanhaj Ahlus Sunnah, tapi tidak beradab kepada Rasulullah SAW dengan serta-merta mengatakan orang tua Nabi finnar. Ya. Ini kalimat-kalimat tidak pantas meskipun ada riwayat yang sahih, tapi hadis itu telah dijelaskan maknanya bahwa itu bukanlah orang tua yang berarti ayah atau ibu, ya, tapi berarti kakek atau bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalilnya nanti ada dalam Al-Quran. Baik. Wa iqamis salah, lalu mendirikan salat. Teman-teman semua, sebenarnya arti mendirikan dengan melaksanakan itu sama. Tapi kenapa Allah memilih diksi iqam? Nabi memilih iqam. Di Quran, aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan salat. Diri itu bukan berarti kita berdiri, kita membayangkan kita berdiri dengan dua kaki, tidak. Tapi orang Arab kalau menyebutkan iqama, itu dari kata iqamatis salah, itu dari kata aqama yuqimu iqaman atau iqamatan. Apa artinya? Aqama yuqimu, ya, memakomkan, mendirikan, menempatkan. Ini yang disebut iqamatus salah, ya, atau iqamis salah. Ini perbedaan dengan ada'us salawat, menunaikan salat. Itu perbedaannya. Kalau sekedar melaksanakan salat itu disebut ada'us salawat, adaan, ya. Tapi kalau iqamatis salat atau iqamis salat, maka di situ ada hak-hak rohani yang ditunaikan dalam salat. Inilah yang disebut dalam Al-Quran surat Thaha ayat 14. Ini salah satu ayat favorit saya ketika membahas tentang mengenal Allah, ma'rifatullah. Allah berfirman, ya wahai Musa, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Nah, tadi kita sudah terjemahkan versi Sayyidina Ibn Abbas, sembahlah aku arti kenalilah aku, wa aqimis salata lidzikri. Jadi kalau seandainya sholat itu diartikan menyembah langsung, ibadah sembahlah aku diartikan sholat, maka untuk apa Allah mengulang-ulang kalimat ini? Dan tidak mungkin Allah berbicara sia-sia.
Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan fa'budni, ini sangat menguatkan makna tafsiriyah dari Sayyidina Ibn Abbas, fa'budni, artinya bukan sembahlah aku. Tapi yang lebih tepat, jadi sembahlah aku artinya boleh diterjemahkan begitu secara terjemahan harfiah, tapi terjemahan maknawiyah diartikan apa? Fa'arifni. Maka kenalilah aku. Baru Allah mengatakan, wa aqimis salata lidzikri, lalu tunaikan ritualmu untukku. Jadi sholat itu sebagai ibadah mengingat Allah. Jadi baru nyambung, nggak ada pengulangan. Coba kalau diartikan fa'budni, sembahlah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Ya bukannya sholat juga ibadah. Lalu untuk apa diulang-ulang gitu. Jadi saya mengikuti penafsiran Sayyidina Abbas ini dan ternyata lebih dahsyat dan luar biasa. Ya. Jadi teman-teman, bagi kita kalau disebut ibadah itu artinya pengenalan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ritual. Ini penerjemahan ibadah versi kajian ilmu kalbu. Ya. Kenapa? Mungkinkah saya menyembah, mengabdikan diri kepada sesuatu yang saya tidak kenal? Itu mustahil. Nah, ini kita ulang-ulang kalimat ini, semoga masuk ke dalam alam pikiran kita. Sembahlah Allah dengan mengenalnya. Kalau kita mengenal seseorang, lalu kita diajak ngobrol, dia duduk bersamanya, mungkin teman-teman ini kan malam Ahad ya, pasti pada senang nongkrong karena liburan besok. Ketika kita kenal dengan sahabat, kita nongkrong, kita ngopi, dan itu nyaman, ternyata tahu-tahu udah jam 12. Begitu juga orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mengenalnya, lalu dia berubudiah dengan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sudah jadi 100, sudah tiba-tiba zikirnya udah jadi 500, tahu-tahu udah jadi 1000, tahu-tahu udah sejam, tahu-tahu udah 2 jam. Begitulah mereka yang mendirikan salat. Ya. Wa ita'iz zakah, ita dalam kata bahasa Arab dari ata, ya, yu'ti, mendatangkan. Maka zakat ini konsepnya itu dijemput, ya, dihantar. Dijemput ia, diantar ia. Maka seorang yang tidak menemukan amil zakat, maka dia menghantarkan zakat. Ini disebut ita'iz zakat. Jika seorang amil zakat, dia mengetuk pintu-pintu orang agnia supaya mau berzakat. Imam Ghazali dalam kitab beliau, I'lamuddin dan kitab-kitab yang lain, itu dikasih case oleh orang, pertanyaan. Bolehkah kita, misalnya seorang lembaga yang punya otoritas, dulu yang punya otoritas langsung khilafah ya, untuk memungut pajak. Kata Imam Ghazali, itu justru wajib karena dapat membantu orang-orang agnia supaya terbebas dari beban-beban agama mereka. Jadi walaupun kita memaksa, tapi memaksa untuk kebaikan mereka, dan itu diperlukan, kata Imam Al-Ghazali. Baik. Jadi ini bisa menjadi inspirasi dalam teman-teman mencari donasi. Ya, bisa diketuk, bisa ditanya, bisa diajak ngobrol, bisa curhat kepada orang yang berpunya untuk kepentingan umat tentunya. Jangan untuk kepentingan pribadi tentu ya. Wa hajjil bait. Hajjil bait, haji secara harfiah berarti qasdu ya, menyengaja atau ziarah. Berziarah kepada al-bait. Al-bait yaitu Baitul Haram, Ka'bah, wa saumi Ramadan, saum, bahasa Arabnya saum, sampai di Indonesia menjadi puasa. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kata puasa adalah proses islamisasi bahasa dan budaya di negeri kita Nusantara, baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, itu tidak ada yang mengatakan puasa ini, orang yang menyebut puasa berarti dia menyerupai Hindu, tidak ada. Meskipun sampai hari ini orang Hindu menyebutnya puasa. Ya, di Bali sama. Dan puasa berarti mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa secara bahasa Sanskerta. Ternyata maknanya sama. Ya.
bahasanya sangat sama. Oleh karena itu, teman-teman, jika ada orang menerjemahkan Rob, ilah kepada Tuhan, itu tidak masalah. Sholat menjadi sembahyang, sebenarnya tidak masalah. Karena sudah final menurut ahli bahasa Indonesia. Kalau masih ada juga yang belum menerima, mungkin perlu kursus bahasa Indonesia yang baik. Ya. Ustaz Hasan udah senyum-senyum deh. Baik, teman-teman, Imam An-Nawawi mencukupkan dengan mengatakan Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya lupa bercerita tentang siapakah Ibnu Mas'ud. Kisah pendek saja. Abdullah bin Mas'ud, beliau sahabat yang sangat muda dan disebut sebagai orang yang mewarisi af'al Nabi, mewarisi perbuatan Nabi. Jadi kalau dulu ada orang bertanya, Nabi dulu kalau cara makan nih gimana? Sahabat-sahabat atau tabi'in mengatakan, kita intip aja tuh Abdullah bin Umar, cara makannya gimana? Pasti Nabi makannya begitu. Nabi safarnya bagaimana? Maka mereka mengatakan, kita buntutin aja Abdullah bin Umar atau kita bareng sama dia, seperti apa Rasulullah safar, pasti begitu. Begitu juga sholatnya dan lain-lain. Abdullah bin Umar, beliau disebut juga dengan Abadillah al-Arba'ah, salah satu Abdullah yang 4. Jadi Abdullah ini banyak. Abdullah yang muda-muda itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian Abdullah bin Amr. Nah, ini disebut 4 Abdullah yang menjadi bintang di zaman sahabat Nabi yang masih muda. Ya. Ada Abdullah bin Mas'ud, itu nggak masuk, itu guru-gurunya Abdullah yang 4 ini. Abdullah bin Umar ini, teman-teman yang melakukan Allah, memberikan hadis ribuan, jadi termasuk sahabat yang sangat penting, dan beliau pernah berbeda dengan anaknya, namanya Bilal. Jadi beliau punya anak namanya Bilal bin Abdullah. Perbedaannya apa? Bilal ini pengikut Sayyidatuna Aisyah, sedangkan Sayyidina Ibnu Umar, beliau punya pemahaman sendiri. Apa itu? Sayyidina Ibnu Umar dapat hadis, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang perempuan sholat di masjid. Lalu, Bilal ibn Abdullah mendapat ilmu dari Aisyah bahwa masjid sudah sempit. Maka sekarang dulu tidak ada tirai, teman-teman semua. Tirai pembatas laki perempuan itu ada belakangan setelah umat Islam jadi orang kaya. Dulu tidak ada. Dan itu baru belakangan ini ya akhir abad 20 sampai sekarang inilah. Kenapa? Karena dulu orang pakai sarung lebih dari mata kaki pun itu sombong. Apalagi buang-buang kain untuk pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan. Karena tidak ada pembatas, laki-laki tambah banyak, masjid tambah sesak, maka Aisyah mengajarkan sebaiknya perempuan sholatnya di rumah. Didengar itu oleh Bilal, lalu Bilal mendengar ayahnya berbeda, terjadi perdebatan antara mereka. Apa kata Abdullah bin Umar? Aku mendengar Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan larang perempuan ke masjid. Maka secara harfiah diambil oleh beliau bahwa berarti nggak boleh larang perempuan ke masjid. Harus kita biarin aja, gitu ya. Sedangkan Bilal yang mazhabnya mengikuti mazhab Aisyah, nggak boleh wahai ayahanda, sekarang zaman sudah berubah. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah bersabda, saya sudah baca nama Rasul, ente kok masih nyebut pendapat lain, kira-kira begitu. Akhirnya terjadi perdebatan panjang antara beliau, dan dikabarkan lama beliau tidak menyapa, bahkan ada riwayat yang berlebihan mengatakan Abdullah bin Umar tidak menyapa anaknya sampai meninggal. Tapi itu berlebihan ya. Ini disebut dengan mazhab lafzi dan ma'nawi. Jadi Sayyidina Ibnu Umar mengambil mazhab lafzi. Jadi beliau ketika dapat hadis secara lafaz harfiah diartikan dan diterapkan. Sedangkan Aisyah itu ma'nawi. Jadi teman-teman, manakah yang lebih mendekati sunnah? Ya Ibnu Umar. Tapi sekarang orang yang mengaku ikut sunnah melarang perempuan ke masjid pakai hadis yang tidak sahih, cuma hasan, yaitu riwayat Abu Dawud. Riwayat Abu Dawud yang menyebutkan sebaik-baik sholat perempuan di rumah. Kalau di rumah ada kamar, dalam kamar ada ruangan, dalam ruangan. Itu hadis Abu Dawud dan bertentangan dengan hadis Bukhari. Jika kita adu, dia bisa menjadi syaz. Ya, bahkan bisa menjadi mungkar, tapi paling tinggi syaz.
Syaz itu riwayat orang yang kuat menyalahi orang yang lebih kuat. Gitu, ya. Tapi kita tidak akan menyebutnya syaz. Kita hanya mengatakan bahwa ini berbeda kondisi. Di kondisi tertentu jangan larang perempuan ke masjid. Tapi dalam kondisi yang biasa atau seorang perempuan ngurusin anaknya segala macam, maka sebaiknya dia sholat di rumah. Jadi hadis itu bisa dijama, tidak mesti dibenturkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang awam terhadap hadis. Ya, beda dikit, kemudian diambil satu, diambil yang berbeda dan menganggap itulah satu-satu sunnah. Padahal sunnah itu fikihnya berbeda-beda. Maka teman-teman yang melakukan Allah, hadis ini bisa mengajarkan kita bahwa al-Islam kal bunyan. Jadi Islam itu seperti suatu mabna, satu bangunan yang tangguh, pondasi dan tiang-tiangnya terdiri dari syahadat, kemudian sholat, mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat, haji, dan saum Ramadan. Uniknya di hadis ini, saum Ramadannya ditaruh di belakang, ya. Tapi ini bukan dari Ibnu Umar, ini dari murid-murid Ibnu Umar. Jadi tartib ini tidak masalah. Tartib 1, 2, 3 itu bersumber dari hafalan perawi. Itu hadis yang ketiga. Kita lanjut aja biar dapat istifadahnya lebih banyak. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini hadis sangat penting sekali mengenai penciptaan, ruh, dan takdir. Ya. Ini yang lagi galau masalah takdir jodohnya kejawab di sini. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, Ibnu Mas'ud ini wafat tahun 33 di masa Utsman. Beliau berbeda paham dengan Utsman mengenai pengumpulan mushaf dan merapikan mushaf. Jadi antara Ibnu Mas'ud dan Utsman itu terjadi sedikit kesenjangan, tapi sebenarnya sudah diademkan. Jadi Ibnu Mas'ud ini punya mushaf sendiri dan susunannya berbeda dengan susunan yang ada pada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi Utsman bin Affan dapat laporan dari sahabat Hudzaifah al-Yamani bahwa murid-murid Ibnu Mas'ud itu berbeda dengan murid-murid Abu Musa al-Asy'ari di Irak. Jadi di satu masjid itu sudah beda bacaan. Akhirnya terjadi kekacauan, dilaporkan ke Utsman. Utsman kemudian disarankan untuk menulis satu mushaf, bukan satu mushaf ya, satu model dalam beberapa salinan, sehingga sekarang disebutlah itu mushaf Utsmani. Kita tidak mendengar istilah mushaf Ibnu Mas'ud, itu nggak ada. Karena mushaf Ibnu Mas'ud sudah tenggelam dengan wafatnya beliau. Dan beliau merestui itu. Ya. Ada mushaf Ali, ada mushaf sahabat-sahabat Ibnu Abbas, ada Ikrimah murid Ibnu Abbas, tapi kemudian itu sudah dirapikan sebelumnya dengan mushaf Utsmani, mushaf Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Tidak diperintahkan Rasulullah tapi beliau buat. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak akan mengikuti bacaannya Utsman karena Utsman timnya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu masih anak-anak main layang-layang. Saya sudah hafal 70-an surat, kata Ibnu Mas'ud. Ini disebut dengan bukan sombong, tapi Ibnu Mas'ud mempunyai sanad yang pendek kepada Nabi. Kenapa dia harus pakai sanad yang panjang? Kalau dia pakai mushaf yang Utsman, maka dia sama dengan belajar ke Zaid, Zaid dari Utsman, Utsman dari Nabi, atau Zaid dari Nabi, gitu ya. Beliau mengatakan, talaqaitu min fai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 bid'a wa 70 surah. Aku langsung mengambil dari Nabi 70-an surat Al-Qur'an. Nah, ini sangat mulia. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi bagi orientalis, kisah ini kemudian digoreng oleh mereka dan dijadikan alasan bahwa Al-Quran sekarang tidak utuh karena menghilangkan mushaf Ibnu Mas'ud. Baik, ini saya tidak mau perpanjang karena kalau antum mengetahui orientalis masuk S2 di kampus Al-Quran, ya. Baik, apa kata beliau? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Haddatsana, bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau
as-sadiq, orang yang jujur, yang dianggap jujur, yang dianggap benar, wal masduq, yang dibenarkan, ya, yang benar dan yang dibenarkan, yang jujur dan dianggap jujur. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini dua kalimat, dua kata ini adalah nama Nabi. Nabi adalah Shadiq, Nabi adalah Masduq. Jadi antum kalau ngasih nama anak Shadiq sebagai ganti dari nama Muhammad, itu boleh. Itu nama Nabi. Nama Nabi lebih dari 200 yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli, bahkan ulama lain menulis lebih dari 600, 700 ya. Wallahu ta'ala alam, termasuk isu Mustafa, Mahmud, dan lain-lain. Baik. Apa kata Nabi SAW? Cerita Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang kamu, yujma'u khalquhu, dikumpulkan awal penciptaannya, fi batni ummihi. Di situ ada ketinggalan ya, fi batni ummihi, yang di-share di tampilan antum, tapi tidak masalah. Fi batni ummihi arba'ina yauman, di perut ibunya, di rahim ibunya 40 hari nutfatan. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, lalu berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu lanjutan dari air nutfah, air mani. Jadi 'alaqah itu mirip-mirip seperti 'alaqah secara harfiah sesuatu yang gantung. Pernah lihat lintah? Lintah itu kayak darah beku yang gantung di badan. Nah, maka disebut 'alaqah. Jadi kalau summa yakunu 'alaqatan, lalu nutfah itu mirip-mirip seperti lintah gitu yang bergantungan. Ini jarang terjemahan seperti ini, teman-teman. Kita supaya gampang, kita terjemahkan dengan harfiah begini. Kalau dalam bahasa terjemahan biasa disebut darah beku. Oke. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Lalu berubah menjadi mudghah. Mudghah itu dari kata idgha, sesuatu yang hancur atau bercampur-campur, lebur gitu ya. Kayak daging kita gigit dengan beberapa gigit, lalu kita keluarkan, apa jadinya? Itu disebut mudghah. Kira-kira seperti itu arti mudghah ya. Ini ada beberapa riwayat yang secara zahir terlihat kontradiktif, tapi sebenarnya dia tidak kontradiktif. Sama-sama riwayat Imam Muslim. Di riwayat Imam Muslim disebutkan hadis ini juga, tapi ada hadis lain bahwa semua itu terjadi dalam 40 hari. Setelah 40 hari terjadi peniupan. Tapi kalau di hadis ini kesannya 40 kali 3. Nah, inilah perdebatan ulama nanti mengenai kapan ruh ditiupkan. Baik. Summa yursalu ilaihil malaku, lalu ditiupkan kepadanya malaikat. Summa yursalu, lalu dikirim kepadanya malaikat. Ini boleh disebut malaikat ruh ya, atau malaikat nafikh, malaikat yang meniupkan ruh. Jadi teman-teman, kita ini dulu sangat dimuliakan oleh Allah SWT untuk persatuan atau pengiriman kita ke alam dunia ini dari alam ruh, lalu kita dikeluarkan ke alam janin, itu prosesnya dikirim dengan malaikat mulia, lalu malaikat mulia tersebut yanfukhu fihi ruh, meniupkan, menyambungkan tiupan itu ke dalam janin. Kalau Nabi Adam langsung Allah meniupkan, sedangkan kita diwasilahkan lewat malaikat. Jadi tiupannya Allah dibungkus oleh malaikat, dibawa ke janin kita. Maka teman-teman dimuliakan Allah, kita sangat dimuliakan tadinya, jangan sampai ketika ruh ini berpindah ke alam barzakh, kemudian tidak ada kemuliaan itu kembali. Wa yu'maru bi arba, lalu diperintahkan dengan 4 hal, 4 kalimat. Nah, maksudnya adalah yu'mar di situ artinya ditetapkan kepadanya 4 ketentuan. Pertama, ditetapkan rezekinya, lalu kedua, ajalnya, ketiga, perbuatannya. Dan yang keempat, syaqiyun au sa'id. Dia ditetapkan nanti jadi orang ahli neraka atau ahli surga. Titik di situ ya. Teman-teman semua yang galau masalah rezeki, jodoh
jodoh itu bagian dari rizki. Kata Sayyidina Ali, rizki ada yang dijemput, ada yang kita didatangi oleh rizki. Jadi bagi teman-teman yang ada masalah di bidang itu, ya bangun silaturahmi. Ya siapa tahu kemudian ketika kita bangun silaturahmi, kita menjemput rezeki itu. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan itu sama. Ya, Sayyidatuna Khadijah pernah melamar Nabi Muhammad SAW. Apakah itu tercela? Tidak. Jadi seorang perempuan jika menginginkan seorang laki-laki yang soleh, yang ideal, itu tidaklah tercela. Itu fair dan sangat boleh. Ya. Begitu juga laki-laki tentu ketika datang melamar seorang perempuan itu lebih fair lagi, lebih keren lagi. Baik. Lalu dijelaskan makna hadis yang terakhir. Ahli surga atau neraka. Apa penjelasannya? Nabi bersabda dengan sumpah. Fawallahi. Nah, teman-teman, sumpah itu dalam bahasa Arab menggunakan beberapa media huruf. Ya, antaranya wa, wallahi. Biasanya waw itu kan tidak berpengaruh kepada kata setelahnya. Tapi waw sumpah itu berubah menjadi wallahi. Billahi, kata ba juga bisa menjadi media. Begitu juga tallah, dan itu tidak banyak. Jadi yang banyak adalah wallahi dan billah. Ya. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tiada yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya seorang kamu, ini kita, Nabi lagi bicara tentang kita. Sesungguhnya teman-teman ini, saya juga termasuk, la ya'malu, la di situ, la sungguh-sungguh, taukid. Sungguh akan beramal dengan amal ahli jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sehingga antara dia dan surga hanya satu zira. Satu zira ya antara jari kita dan sikut kita. Saking dekatnya. Tetapi yasbiqu alaihil kitab, ketentuan azali telah berlaku bahwa orang ini ternyata lain di zahirnya, lain di mulutnya, lain di hatinya. Zahirnya beribadah, batinnya syirik. Zahirnya beribadah, batinnya riya. Zahirnya membuat harakah, batinnya mempunyai syahwat politik yang kuat, ingin menguasai yang lebih. Ini Allah sedang menyindir di situ lewat lisan Rasulullah SAW. Ada orang zahirnya dia beramal-amal ahli jannah, tapi ketika sedetik atau sesaat sebelum dia wafat, fayamalu bi'amali ahli nar, lalu dia beramal berbuat seperti ahli neraka, fayadkhuluha, maka dimasukinya. Maksudnya sederhana teman-teman, masih ingat kisah seorang laki-laki pejuang di zaman Nabi, semua orang mengatakan ya Rasulullah. Jadi Nabi itu sejenak pernah terloncat dari lidahnya. Huwa finnar. Orang ini bakal masuk neraka. Maka sahabat-sahabat yang lain penasaran, diceklah perjuangan orang ini. Ternyata orang ini betul-betul sangat semangat dalam berjuang. Sangat bersemangat dalam berjuang. Maka sahabat yang jadi mata-mata ini kemudian pulang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, ke base camp-nya Nabi ya, orang ini betul-betul canggih dalam berjuang. Betul-betul mujahid fisabilillah. Apa kata Nabi? Finnar. Enggak, dia finnar. Sehingga kemudian yang terakhir, baru orang ini kaget. Sahabat Rasulullah yang tadi disebut finnar, ternyata dia terluka dan tidak tahan ketika sakitnya mendera badannya, dia bunuh diri. Baru sahabat Nabi SAW yang menyaksikan itu, bertambah yakin kepada Nabi, bahwa Nabi kadang-kadang diberi penglihatan melihat masa depan. Semoga masa depan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan di akhir hadis itu kebalikannya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah bi ahli nar. Kamu di antara kamu ada yang beramal seperti ahli neraka, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira. Antara dia dan neraka cuma satu dhira. Fayasbiqu alal kitab, lalu ternyata ketentuan azali, takdir telah berlaku, telah ditulis, dia ternyata di hatinya ingin menjadi orang yang benar, ingin menjadi orang yang soleh,
maka beberapa saat sebelum wafatnya dia akan mencari kebenaran, fayamalu bi amalil jannah. Dan dia akan beramal dengan amal ahli surga, fayadkhuluha. Lalu dia diizinkan Allah masuk surga. Maka teman-teman masih ingat kisah orang yang membunuh 100 orang, dan yang nomor 100-nya adalah ulama yang dibunuh, tapi ulama-ulama yang syaitan, ulama yang suka menghujat, ulama yang suka meremehkan orang-orang yang bermaksiat dan tidak memberi kesempatan mereka untuk tobat. Ulama-ulama yang mengajarkan benci kepada umat, tidak menyayangi para pendosa dan lain-lainnya. Maka dia bunuh ulama itu lengkap 100. Tapi ternyata dia bertemu ulama waliullah yang hatinya lembut, membukakan pintu tobat kepadanya, dan mengatakan, siapa yang melarangmu bertobat? Dan orang itu bertobat, masuk surga. Belum sempat beramal, baru di perjalanan, masuk surga. Inilah maksud hadis ini. Jadi bukan berarti kita udah susah-susah beramal, terus masuk neraka. Nggak begitu, teman-teman semua. Baik, jadi 2 hadis ini semoga menjadi pegangan bagi kita bahwa masing-masing kita sudah ditetapkan bagaimana di alam azali. Jadi Allah itu sebelum kita nanti meninggal sudah tahu cara kita meninggal. Karena itu belum terjadi, teman-teman, Allah itu biasanya mengilhami seseorang, lalu dia berdoa. Maka berdoalah semoga husnul khatimah, semoga itu pertanda bahwa Allah menetapkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira begitu Ustaz Hasan. U'iduhu ilaik. Siap Ustaz. Ya, terima kasih Buya, jazakumullah khairan, penerangannya yang luar biasa. Mudah-mudahan menambah ilmu buat kita. Dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan, dan teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah tergabung ada 100 lebih ya orang yang bisa hadir di kesempatan majelis online kali ini ya. Dan ini melebihi pertemuan pertama kita, Bu ya. Pertemuan pertama kita kurang lebih ada 98, 99. Sekarang sudah 100. Mudah-mudahan ini menunjukkan kesemangatan para tolib ya seperti saya ini untuk senantiasa bisa melazimi belajar hadis arba'in. Dan teman-teman sekalian, ada kabar baik ya dari Buya tadi, barang siapa yang menghafal 10 hadis, ini dapat sanad hadis arba'in sampai Imam An-Nawawi. Mari kita berlomba-lomba, termasuk saya, ya saya juga ingin mendapatkannya, ya begitu ya. Ya, mari kita sama-sama menghafal, ya insya Allah. Baik, Buya, kita buka sesi tanya jawab, ya insya Allah. Iya, tafadhol. Eh, Tadinya mau dilanjutkan hadis ke-5, tapi hadis ke-5 temanya sudah beda. Temanya agak kenceng. Oh begitu Bu ya. Ya, Padahal jadi kita senang yang kenceng-kenceng Bu ya. nanti dulu deh, tanya jawab dulu, nanti Oke. kalau agak slow kita lanjutkan. Ya, jadi kita tarik nafas dulu lah ya, biar nafasnya agak panjang begitu ya. Iya. Untuk yang kencang-kencang itu kan butuh stressing Bu ya, butuh pemanasan gitu ya. Iya, iya. Baik, ini ada pertanyaan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazi Buya Ar-Razi Hasim Hafizakumullah. Apakah di dalam bersahadat disyaratkan ikrar di depan halayak? Bagaimana dengan non-muslim yang dalam hidupnya percaya bahwa Tuhan adalah Allah dan Isa hanyalah seorang rasul, akan tetapi keyakinan ini tidak diikrarkan, tapi diucapkan secara sadar, khususnya ketika diskusi, sehingga ia pun tidak merasa muslim yang harus mengerjakan syariat Islam. Nah, apakah sah muslimnya atau tidak? Ya, ini pertanyaannya berkaitan dengan akidah ya, karena tadi hadis yang pertama kita baca beririsan dengan ilmu akidah. Syahadah itu dia adalah persaksian. Seseorang disebut muslim ketika dia mempersaksikan bahwa dia menerima uluhiyahnya Allah SWT dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Masalahnya, dia tidak menjalankan syariat Islam. Itulah yang cerita. Ya. Dia percaya saja, itu sudah cukup disebut sebagai mukmin. Itu sudah cukup disebut sebagai mukmin. Karena aslul iman tasdik bil qalbi. Eh, Dasarnya ilmu iman adalah tasdik di dalam kalbu. Apa dalilnya? Coba antum lihat semua ayat yang menyebutkan iman dan amal soleh. Selalu dipisah. Wal asri dia paling gampang. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Jadi semua orang merugi kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh. Jadi emang dipisah. Satu amal kalbu, satu amal zahir. Jadi orang ini mungkin sudah beres di amal kalbunya. Tinggal dia mencari pelan-pelan mengenai amal zahirnya. Dan ini tidak boleh dipaksa, teman-teman. Ya, orang yang menjalankan dan mengenal Islam dengan kecerdasannya, dengan kesadaran utuhnya, itu lebih terpuji daripada orang yang menjalankan syariat Islam dengan terpaksa. Jadi kita doakan saja dia, tinggal disentil-sentil dikit, nanti dia akan ketemu jalannya, insya Allah. Jadi secara ilmu akidah, orang ini sah disebut mukmin. Ya, lanjut. Walaupun tidak secara formal dia mengucapkan syahadat dan mengaku diri sebagai muslim ya? Enggak perlu. Itu kan cuma untuk buat surat aja, surat mu'alaf. Oh iya, iya. Iya. Ya, betul-betul ya. Jadi sah keislamannya selama dia meyakini kemudian bersyahadat ya Bu ya. Betul ya. Baik, ini terkait dengan masalah bab takdir saya dahulukan ya. Ya. Saya ingin bertanya mengenai takdir. Saya pernah mendengar ada takdir yang tetap dan ada takdir yang bisa berubah. Mohon penjelasannya Bu ya. Iya. Dalam hadis la yughayyirul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Jadi teman-teman semua, Allah itu menentukan sesuatu yang kita sebut takdir, surah Al-Furqan ayat 2, ya. Di akhir ayatnya itu disebutkan bahwa Allah menetapkan sesuatu sesuai dengan takdirnya, ukurannya. Maka takdir itu artinya ukuran sesuai dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kudrah iradah Allah berarti kudrah kekuasaannya, iradah berarti kehendaknya. Tapi Allah itu punya hak mutlak yang disebut sifat jaiz. Yang disebut sifat jaiz. Sifat jaiz inilah nanti yang bisa kemudian merubah sesuatu ketentuan yang belum ia tunaikan. Contohnya, besok kita ngapain? Kan belum jelas. Dengan orang berdoa, disitulah Allah menitahkan perubahan dalam hak azalinya. Jadi teman-teman, mungkinkah takdir berubah? Takdir yang disebut qada atau takdir mu'allaq itu bisa berubah. Takdir yang masih gantung, belum terjadi. Tapi takdir yang sudah mubram, yang sudah terjadi kemarin. Contoh, kenapa sih saya terlahir sebagai orang Indonesia, ya, suku A, suku B, suku C, kenapa enggak di sana, di sini, suku A, suku B. Itu yang disebut takdir yang kita sudah nggak bisa rubah. Antum mau rubah mukanya, seperti dulu ada penyanyi terkenal itu ya, dia rubah wajahnya dan jadi putih, tetap saja dia disebut orang negro. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi takdir bisa dirubah dengan hak jaiz Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu takdir yang belum terjadi, yang disebut dalam hadis qada, ya. Ya, tafadhal. Ya, terima kasih. Dan ini ada kelanjutannya Bu ya, terkait dengan ini, terkait dengan takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu perbedaan antara qadar dan takdir. Spesifiknya lebih jelasnya seperti apa katanya Bu ya? Mangga. Ya, itu hanya perbedaan bahasa antara para imam ahlus sunnah, terjadi perbedaan definisi apa itu qadar dan qada. Ada yang mengartikan qada itu yang azali, belum terjadi. Ada yang sebaliknya, qadar lah yang dianggap yang belum terjadi. Tapi terlepas dari itu, saya lebih memilih
sesuai dengan lafaz hadis tadi, bahwa qada adalah kehendak azali tapi belum terwujud dalam dunia zahir, tapi qadar sudah terjadi. Nah, namun qadar itu sendiri maknanya umum, bahwa qadar itu mencakup qada dan takdir itu sendiri secara umum ya. Pisah-pisah baru ada istilah qada dan qadar. Dalam hadis tentang iman, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Tidak disebutkan di situ qada. Nah, berarti qadar di situ mencakup makna qada. Engkau percaya terhadap takdir baik dan buruk. Nah, maka takdir di situ termasuk di dalamnya makna qada. Gitu, ya. Jadi kalau istilah takdir lebih ke qadar gitu ya. Iya, lebih kalau dalam bahasa Indonesia kita lebih identik mengatakan itu. Cuma belakangan orang kalau nyebut takdir itu juga bercampur. Kehendak Allah yang belum terjadi, oh nanti takdir kita apa? Berarti dia menyebut qada sebenarnya. Jadi ini perbedaan bahasa memang rumit antara ulama Baghdad saja sudah beda dengan ulama Hijaz. Ulama Baghdad sudah beda dengan ulama Uzbek ya, Maturidiyah itu sudah beda dengan Imam Asy'ari. Ya. Masya Allah ya. Baik, Buya, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan yang bagus juga terkait dengan makna ubuduni, yaitu adalah tentang makrifat ya, bahwa yang disebut dengan ibadah itu makrifat. Ya, ibadah kepada Allah adalah makrifat kepada Allah, dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa mengenal Allah, cara kita mengenal Allah, dan apa tandanya bahwa kita sudah mengenal Allah. Terima kasih Bu ya. Ini luar biasa nih, penting banget nih. Nah, ini harus dipisah. Hak kita sebagai hamba yang lemah ini, tapi kita dikasih perangkat yang disebut kolbu. Kolbu ini punya channelnya dua. Satu ke alam batin, aksesnya ke ruh, bernama rasa. Zauq. Ya. Rasa ada di situ. Lalu ada yang dia berkaitan dengan sesuatu yang kritis, analog, disebut fikr, ya, akal. Jadi Allah memberi kita dua itu, maka antum coba kenali Allah dengan dua metode ini. Untuk akal itu hanya bisa menerima sesuatu yang sudah pernah dia lihat atau yang bisa digambarkan. Maka muncullah ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara akal. Atau surah Al-An'am, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak dapat dicapai oleh pandangan. Lalu muncul kalimat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, tafakkaru fi ala'illah. Kamu fikirkanlah mengenai sifat-sifat kebesaran ciptaan Allah SWT, jangan pikirkan mengenai zat Allah. Dan ini riwayatnya sahih. Adapun kalau disebut ini kalam Nabi, riwayatnya dhaif. Tapi jika disebut ini kalamnya sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, itu dianggap sahih. Begitu perkataan Imam Suyuti dan Imam Nawawi. Ya. Lalu, bagaimana cara mengenal Allah? Tergantung. Antum mengenal Allahnya sekarang levelnya level yang mana? Level akli, maka hanya bisa dengan analog sifat. Itulah rahasianya kenapa muncul dulu waktu kecil kita ngaji sifat 20. Anak kecil itu belum bisa mikir, maka dihafalkan dulu sifat 20-nya. Allah wujud, qidam, baqa. Setelah remaja, dewasa seperti sekarang, seharusnya sudah mulai memahami makna sifat 20. Tapi dengan cara yang tepat, gitu. Masa orang sudah berumur 20 tapi dikasih bubur. Gitu. Oh, sebentar. Lanjut Iklan. Ya. Ya. Orang udah umur 20 dikasih susu balita, kan nggak cocok. Ya. Susu Promina gitu kan nggak cocok. Ya. Ketika dia masih kecil, kita kasih dia kemampuan menghafal.
Maka coba ajarkan anak-anak kita menghafalkan sifat 20, Asmaul Husna, itu bagus. Ya. Nanti ketika dia remaja, kita teruskan ngajinya. Sama nih teman-teman, semoga nih ada gerakan nanti di kalangan kita. Jadi belajar Quran, awalnya belajar qiraah, membaca. Yang kedua belajar terjemah. Yang paling puncak belajar tafsir. Dan ini harus dilewati. Kita harus ada di antara antum ini yang concern di dalam bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran itu lebih spesial dari bahasa Arab. Bahasa Arab terlalu biasa. Al-Quran itu bahasa Arab yang digunakan dalam bahasa-bahasa rohani. Nah, kenapa Allah itu nurunkan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab? Karena Al-Quran dengan bahasa Arab itu menggunakan rasa lebih banyak daripada yang lain. Coba antum lihat Asmaul Husna. Itu 70% itu berbicara rasa, bukan logika. Coba lihat, bukan rasio ya. Contohnya Rahman, Rahim, itu rasa semua. Zauq. Dan itu hanya bisa dirasakan pakai kolbu. Karena jangankan cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, sayang kepada anak, kepada pasangan, itu nggak bisa dilogikakan seperti angka-angka. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukurannya apa? Ukurannya tidak bisa pakai angka-angka, kita cuma kasih indikator. Kalau mengenal secara akliyah, yaitu mampu memahami perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Udah cukup. Nah, diringkaslah sebanyak asma sifat itu banyak sekali. Diringkas oleh ulama kita menjadi sifat 20. Yang sekarang dibid'ahkan oleh orang-orang yang tidak paham hakikat dari sifat 20. Ya. Ustaz Hasan dulu kan juga pernah bidahin, mantan. Ya. Baik. Yang kedua, kolbu kita punya channel kedua, yaitu ke dalam ruh. Itu yang ditiupkan tadi ke dalam janin kita. Karena ruh ini bukan di sini kampungnya. Ruh itu kampungnya alamul amr. Alam azali sana yang bisa langsung berinteraksi dengan sang peniup ruh. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ada di situ, teman-teman. Nah, inilah yang kelebihan ahli-ahli kolbu. Inilah yang kemudian orang-orang ingin hancurkan ilmunya dengan menghancurkan nama dan tokoh-tokohnya. Apa nama dari ilmu ini? Namanya ilmu tasawuf. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan perang salib itu karena beliau berguru tasawuf kepada Qutb Al-Ban. Sekarang ilmu ini mau diberanguskan oleh mereka dan dianggap orang yang belajar tasawuf belajar kesesatan. Makanya pada takut jihad, ya. takut ditinggal jamaah, ya. Takut dikurangi tunjangannya. Salahuddin nggak takut. Kenapa? Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka sisi ulama ada dalam dirinya karena dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa gurunya? Qutb Al-Ban. Teman-teman, Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Orang banyak di luar sana cerita tentang khilafah. Tapi mereka lupa Al-Fatih itu punya masalah besar saat itu. Karena Turki menghilangkan sistem putra mahkota. Dianggap semua orang bisa menjadi sultan atau jadi khalifah. Itu yang jadi perang pertama kali yang dihadapi Muhammad Al-Fatih adalah menghadapi saudara-saudaranya sendiri. Baru kemudian menghadapi kufar, ya, orang-orang kafir. Siapa yang membimbing beliau untuk bisa menyelesaikan itu? Itu seorang sufi yang ahli kolbu tadi. Yang ahli kolbunya punya ruhani, punya rasa. Nah, inilah indikator seseorang sudah mengenal Allah dengan ruhaninya. Nah, kalau kebanyakan kita mengenal Allah dengan akalnya, teman-teman, akal ini suatu saat akan hilang. Orang marah aja hilang akalnya, ya kan? Orang marah hilang akalnya, orang susah hilang akalnya, orang sakit nanti hilang akalnya. Saya menyaksikan banyak ustadz, banyak dai, ketika dia sakit keras, akal sehatnya hilang, dia datang ke dukun. Kenapa? Karena akal itu akan terjepit dengan masalah-masalah fisik. Masalah-masalah dompet, masalah-masalah syahwat, semua itu akal akan terjepit.
Tapi rohani tidak akan pernah terjepit oleh apapun. Inilah yang dibahasakan tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ya, Allah tetapkan 4 hal di dalam ruh itu. Nah, jika kita membiarkan ruh ini tidak bisa mengakses ma'rifat rasa itu kepada Allah, apa yang terjadi? Saya khawatir itu yang disebut su'ul khatimah. Karena orang nanti meninggal, sakitnya bukan main. Orang meninggal tuh nggak pakai kecerdasan lagi. Teman-teman Nggak yang pakai sudah akal lagi ya. menyaksikan, nggak pakai akal lagi. Orang-orang yang meninggal itu semuanya pakai rasa. Nggak usah jauh-jauh, antum sakit aja udah rasanya udah bapernya tinggi. Ya, apalagi yang punya pasangan atau yang masih muda, punya orang tua, kurang diperhatiin dikit, itu bapernya bukan main. Itu kalau orang sakit. Apalagi nanti sakaratul maut yang sakitnya Allahu Akbar. beribu-ribu kali lipat. Jadi mumpung teman-teman kita belum sampai di tahapan itu, coba sekarang dicari ilmu ma'rifat zauq itu. Merasakan Allah yang ada. Kalau akal, menetapkan percaya Allah ada. Kalau zauq di kalbu, merasakan dia ada. Gitu. Ada kalimat Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Qiyamuhu binafsihi. Maka ketika sampai misalnya di qiyamuhu binafsihi, aku tidak pernah bisa bergantung kecuali kepadanya. Nah, itu dirasakan, ada rasanya nanti. Sampai nanti ke sifat hayyu, qayyum, ya. Allah maha hidup, kita bersumber dari sini. Dan itu bisa dirasakan dengan teknik-teknik qalbiyah, ruhaniyah. Begitu Ustaz Hasan. Dan itu tidak bisa di-share lebih dalam di majelis online. Ya, Masya minimal Allah. dicolek-colek dikit lah biar Ustaz Hasan tambah penasaran. Aduh, ini PR lagi, tuh, Masya Allah ya. Berarti minimal 2 cara itu, pendekatan akli dan pendekatan ruhi gitu ya, Iya, melalui kolbu yang benar betul. betul, betul. Aduh, ini berarti ini ada ilmu turunannya Bu ya, yang harus dibahas lagi kayaknya nih, Masya Allah. Eh, bahkan saya dikit komen boleh Bu ya? Iya, Minta izin. Afwan ini di tempat saya lampunya mati. Maklum Depok kalau petir lampunya mati. Oh, Ya, lagi hujan ada. Bu ya di sana? Iya benar. Masya Allah. Bahkan bisa jadi mungkin upaya menghilangkan ilmu tasawuf itu salah satu upaya musuh-musuh Islam mungkin ya Bu ya. Betul. Jadi salah satu dari Ghazawat al-Fikriyah, Ghazwul Fikri, perang pemikiran adalah memberanmuskan kerohanian Islam karena semangat jihad ada di situ, teman-teman. Saya Masya Allah. meneliti hampir semua mujahid fisabilillah yang berhasil itu semuanya bertasawuf. Namun di masa Nabi, sahabat, itu tidak diistilahkan. Cuma teksnya tertulis. Coba lihat Hayatus Sahabah, karya Maulana. Al-Kandahlawi ya, Maulana Yusuf Iya. Al-Kandahlawi itu ajib sekali. Itu semuanya hadis yang dipakai. Nggak ada satupun kalam beliau di sana. Orang kayak beliau itu masih dianggap sesat oleh Syekh Albani. Antum bisa bayangkan tuh. Ya, Masya Allah. Kalau dikatakan prioritas nih Bu untuk mengenal Allah melalui 2 channel tadi ya, kolbu kepada akli, kolbu kepada ruhi atau batin ya rasa, itu yang diprioritaskan yang mana? dimulai dari akal dulu, maka Oh dulu belajar baru. sifat 20 dulu, Hmm. supaya nanti tidak banyak lagi iskal pertanyaan-pertanyaan yang menghambat lajunya rohani. Rohani ini kalau kesentuh dikit air mata langsung mengalir. Rohani itu kalau sudah kena, dia nggak akan bisa keluar. Ini yang dimaksud oleh Heraklius ketika dia menguji tentang umat Nabi Muhammad, tapi dengan lisan Abu Sufyan yang waktu itu belum Islam. Apakah ada yang murtad dari umat Muhammad? Kata Abu Sufyan, tidak. Nah, kenapa? Nabi itu di periode Mekah, beliau concern dalam bab kolbu. Maka ayat-ayat Makki hampir semuanya ayat kolbiyah. Ayat kolbu, kisah, kolbu, kiamat, kolbu, akhirat, udah gitu aja, sorga, neraka. Jadi dia nembak kolbu. Maka teman-teman, apapun yang kita rasakan sekarang dalam kajian, dalam membaca, yang dirasa itu akan tersimpan di dalam kolbu dan dia nggak akan pernah hilang. Insya Allah.
Tapi apapun yang antum hafalkan, yang antum pikirkan, itu bisa lupa. Dulu mungkin pernah ingat menangis dalam sholat, tapi nggak sering. Tapi kita ingat terus loh. Kenapa? Itulah karakter dari kolbu, dari ruh. Dia selalu mengingat pengalamannya. Antum mimpi ketemu Nabi itu nggak akan pernah lupa. Tapi yang nggak pernah mimpi ya mau ingat apa gitu. Iya, iya, iya. Ya, ya. Betul, betul. Kira-kira begitu Ustaz Hasan. Ya sama mantan aja kadang susah lupa Bu ya. Waduh. Iya, teman-teman sebelah kalau saya emang nggak punya mantan. Masya Allah, terima kasih Bu ya. Aduh, PR lagi nih, Masya Allah ya. Ini ada tambahan Bu ya, masih terkait dengan barusan. Apakah bagian kolbu itu hanya hati saja atau dengan otak dan pikiran? Saya juga pernah membaca satu risalah ulama Mesir yang mengatakan bahwa ketika dalam Al-Quran disebutkan kolbu, maka juga di sana yang dimaksud adalah pikiran gitu ya, atau akal. Bagaimana Bu ya? Oke, ringkasnya begini. Kita ini dari kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tadi, hadis Sahih Bukhari Muslim, disebutkan bahwa manusia ada dua sisi. Pertama, sesuatu yang tumbuh di janin ibunya, di rahim ibunya bernama janin, yang kemudian menjadi tubuh kita ini. Yang kedua, yang setelah tubuh ini jadi miniaturnya di dalam rahim ibu, lalu ditiupkan oleh malaikat ruh, suatu ruh yang sudah membawa karakter-karakter khas. Ya. Maka kita punya dua sisi. Ini hadisnya kan sahih ya. Sisi basyariah, sisi zahir, lalu sisi ruhiyah. Berdasarkan hadis tadi. Jadi kita nggak mau ngambil yang pendapat aneh-aneh lagi, udah langsung dari Rasulullah. Sisi basyariah ini persis prosesnya dengan monyet, ya, kerbau, itu nggak jauh beda. Bahkan kita dengan kera itu sangat mirip sekali proses penciptaan fisiknya. Untungnya ruh kita nggak ditiupkan ke monyet, ditiupkan ke tubuh manusia. Alhamdulillah. Padahal kita nggak pernah minta. Bahkan kita ditiupkan ruh kita di zaman ba'da Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Musa yang meminta pun tidak dikasih. Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad pun nggak dikasih. Tapi kita nggak minta-minta dikasih. Maka antum bersyukurlah itu ya. Itu disebut ni'matul ijad. Nikmat diwujudkan Allah di zaman ini. Ini nikmat yang luar biasa besar lah. Percaya aja mana Nabi selamat. Udah, ya. Percaya kepada Allah, percaya ke Nabi, udah selamat pasti. Walaupun nanti mampir-mampir dulu kemana, kita nggak tahu deh. Baik. Jadi, sisi yang pertama adalah sisi basyariah, zahir. Karakternya mirip dengan binatang, baik binatang ternak atau binatang buas. Tapi ada karakter kedua, karakter ruh. Ya. Karakter ruh ini kemudian menyimpan di situ ma'rifat yang sebenarnya. Bahwa ruh itu dulu punya pengenalan kepada Allah, sebagaimana sering antum bacakan ke teman-teman, surah Al-A'raf itu ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa yang dikenang? Jadi si ruh ini punya kenangan. Kenangan apa? Syahidna. Menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita bertemu orang tua, kakek, kalau tadi bahasanya Ustadz Hasan mantan gitu ya. Ketika kita menyaksikan dengan cinta, itu tidak akan pernah luput hilang. Maka antum, kalau dapat teknik berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan connect ke dalam ruhnya, itu seperti seorang yang merindukan kekasihnya, dan nama itu disebut atau fotonya muncul. Pasti air mata berlinang. Atau kalau karakternya keras, dia akan berteriak. Jika karakternya lembut, dia akan nangis. Jika karakternya sangat lemah, maka dia akan pingsan. Ini terjadi teman-teman semua. Dan kita menyaksikan bahwa ruh ini memang punya memori-memori. Maka disebutlah memori itu, kalau dibaca memori itu disebut zikr.
Ya allazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayat yang favorit kita baca surat Al-Ahzab ayat 41 ya. Wahai orang beriman, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu adalah proses mengenang musyahadah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya dari ruh. Maka antum mohon maaf yang menghafalkan Al-Qur'an dan hadis tapi tidak dibawakan ke dalam kolbu, hormat kepada Allah, takzim kepada Nabi, nggak akan ada efek pada kolbu. Maka mohon maaf, kenapa banyak ekstremis hafal Quran dari zaman Sayyidina Ali sampai sekarang? Karena mereka menghafal cuma dengan pikirannya, tidak sampai dengan ruhnya. Dan ini diabadikan Rasulullah, Nabi mengatakan, Khawarij ini membaca Quran sangat fasih, hadis sangat fasih, tapi imannya tidak tembus bahkan ke kerongkongannya. Jadi nggak tembus ke dadanya. Hanya jadi mainan lidah, mainan retorika. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terjaga dari itu. Wah, Masya Allah. Ya. Ada 2-3 lagi pertanyaan, Bu ya? Tidak apa-apa? Oke, sebentar. Tadi saya luput satu ya. Apakah terkait? akal itu kolbu, gitu ya? Oh iya, Bagi betul. saya, akal itu adalah fungsi dari kolbu ke alam nyata. Bisa diulangi, Bu ya? Afwan. Jadi Nggak usah akal maksa. itu adalah fungsi dari kolbu ke alam nyata. Maka Akal, manusia fungsi. yang nyata itu terdiri dari dua. Pertama, nafsiyah, sisi nafsiyah dirinya yang punya karakter hewani, karakter buas, ya. Maka kita suka makan kan, itu karakter hewani itu. Sibai, buas, kita kalau marah itu pengen ngalahin orang yang kita marahin. Nah, itu nafsiyah namanya. Pengen pamer gitu kalau berbuat, itu nafsiyah namanya. Pengen punya posisi, itu namanya nafsiyah. Kalau mau nipu orang, itu syaitonnya. Itu nafsiyah semua. Nah, nafsiyah ini itu bisa diimbangi oleh akliyah, akal. Karena akal inilah yang menghubungkan zahirnya manusia dengan batinnya. Makanya kalau kita lihat di dua surat ya, Al-Hajj dan Al-A'raf, lahum qulubun ya'qiluna biha, ya. Afalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, maka lalu mereka ya ada hati dan berpikir dengannya, yaqiluna biha. Jadi akal disebut sebagai kerjanya kolbu di alam nyata. Jadi kita tidak akan membenturkan lagi pendapat ini dan itu, ulama Mesir, ulama Mesar, ulama Mesur. Kita menganggap apa? Bahwa akal adalah perangkat kolbu di alam nyata. Udah gitu aja. Itu lebih gampang, teman-teman. Nanti kalau Ya, debat betul. lagi, apakah akal di otak, itu jadi perdebatan panjang. Apakah akal di dada? Saya tidak mau masuk ke sana, karena nanti masuk ke ilmu nafs, ilmu tentang psikologi, dan di sana ada dua mazhab besar, mazhab jantung dan mazhab otak. Siap, siap. Ya. Terkait dengan tadi apa namanya, ada pertanyaan terkait dengan pendidikan anak, Bu ya. Nah, kan dikatakan bahwa generasi Khawarij itu mereka cukup dengan banyak menghafal, tapi kemudian imannya rapuh atau ruhiyahnya tidak kokoh. Nah, bagaimana dengan pendidikan anak hari ini ya, yang banyak para orang tua semangat mendidik anak supaya hafiz Quran, tapi kemudian lupa dengan mengokohkan atau mengenalkan keimanan. Nah, itu bagaimana, Iya, Bu iya, ya? iya. Ini PR besar kita, Ustaz Hasan. Saya berdoa antum nanti dan teman-teman membuat pergerakan tahfiz akhlaki, Hmm. tahfiz tapi dan berakhlak. Karena banyak laporan sampai kepada kita, orang tertarik masukin anaknya ke suatu madrasah atau yayasan, sekolah tahfiz, tapi pulang-pulang semua di rumah dia salahin, ya. Semua Hmm. foto dia copotin, wah kacau jadinya. Masuk ke masjid, nanti imamnya dia salah-salahin, padahal masih kecil, dan itu terjadi. Di Jakarta sudah banyak sekali, di Tangerang Selatan, di Depok, itu sudah banyak laporan kepada saya. Dan itu bukan 1, 2, 3, itu banyak, Masya Allah. sangat banyak.
Subhanallah. Maka teman-teman, ini kewajiban fardu kifayah bagi kita. Semoga teman-teman yang punya komunitas punya kesadaran fardu kifayah ini. Ayo semoga kita yang ada di sana. Nah, orangnya menghafal itu teman-teman masuk ke bagian otak memori, otak menghafal. Otak itu kan banyak bagiannya, ada yang bagian berpikir, ada yang bagian emosi. Di bagian emosi, anak-anak yang menghafal ini diajarkan untuk tidak hormat ke bendera, dianggap hormat ke bendera dengan syirik. Ini masuk ya, dianggap orang yang berbeda dengannya, kemudian orang yang salah. Akhirnya yang masuk ke dalam anak itu bukan tauhid, tapi tabghid, ya, kebencian. Nah, ini berbahaya. Jadi tahfiz yang benar itu mengajarkan hafalan kepada anak-anak, lalu mengajarkan akhlak cinta kepada mereka. Inilah yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Ini yang diajarkan sahabat kepada tabi'in terus sampai sekarang. Maka kalau antum memasukkan anak tahfiz, cari mereka yang bersanad kepada ulama ahlus sunnah. Jangan lagi ngeles. Ustadz yang seberang itu canggih-canggih hafalannya. Udahlah, dulu yang bunuh Sayyidina Ali kan hafalannya bagus. Ya, tapi tidak punya kesadaran rohani. Jadi sekarang kita cari yang plus, dia hafiz dan akhlaki, ahlus sunnah. Aswaja lah ya, ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah salah satu pilarnya adalah kajian akhlak rohani. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan main masukin anak ke tahfiz aja. Masya Allah ya, berarti PR besar ini, Bu ya, terkait dengan metode pendidikan anak ya. Sedangkan hari ini banyak sekali orang tua tertarik, apalagi pertama-tama mengenal agama, hijrah gitu ya. Kadang-kala semangat untuk menjadikan anak hafal Quran, tapi lupa dengan penanaman ruhiyah. Iya, betul. Ada dua lagi, Bu ya, mohon izin tidak apa-apa ya. Ya, tafadhol, nggak apa-apa. Yang pertama adalah terkait dengan tadi ada yang membunuh ditiupkan ruh, mohon maaf, terkait dengan ditiupkan ruh, ada pertanyaan, bagaimana dengan hukum KB? Nah ini bagaimana Bu ya? Iya, KB ya. Ya, KB adalah bahasa Arab disebut mawani'ul hamil atau wiladah ya, sesuatu yang menghalangi eh, al-haml, apa ya terjemahannya, kehamilan lah ya, atau kelahiran. Ternyata sekarang KB itu ada dua jenis, ada yang permanen, ada yang temporal gitu. Yang disepakati kebolehannya oleh ulama kontemporer, saya nggak memasukkan yang bukan ulama, itu KB yang temporal itu boleh. Sedangkan yang permanen itu diharamkan kecuali ada fatwa dari beberapa dokter yang ahli, orang ini berpotensi kematian jika dia tidak diputus. Maka KB ini terbagi dua, teman. Ada yang diputus, nah ini cerita orang udah menikah pasti udah paham lah dia. Diputus rahimnya, diangkat rahimnya, atau ada yang diikat aja. Nah, diikat ini kalau penjelasan beberapa dokter ya masih bisa dibuka ya. Tapi saya menyaksikan beberapa jamaah kita ada yang kena masalah lain lagi ketika itu cuma diikat gitu atau diangkat ya, ada muncul penyakit lain lagi. Kita tidak tahu sebabnya kenapa, tapi kebanyakan tidak masalah karena memang ada fatwa dari dokternya. Karena yang ahli di situ adalah dokter. Jadi apakah hukumnya KB? Kita mengikuti saja Syekh Al-Buti, ayah dari guru saya, dan beliau juga menjelaskan itu. Beliau punya kitab khusus tentang melahirkan, menggugurkan dan segala macam, dan mengatakan bahwa boleh dengan syarat hanya menjarak kehamilan, bukan memutus kehamilan. Gitu. Ya. baik, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Ya terakhir ya, terkait dengan syahadat. Ini klasik sebetulnya, tapi mungkin butuh penjelasan. Uh,
Kalau baiat kepada imam jamaah dan memaknai lafaz dua kalimat syahadat, sebagaimana kita ketika seseorang melihat hilal, maka dia mengatakan syahadat sebagaimana permulaan persaksiannya. Itu seperti apa kedudukannya? Kemudian pertanyaan penutup, sedikit tambahan Buya ya. Apa perbedaan Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah? Begitu. Terima kasih Buya. Ya, tidak ada kewajiban melafazkan syahadat di depan jamaah, ya, tidak ada. Tapi itu di depan atau kepada seorang imam pergerakan, tidak ada kewajiban itu. Tapi kalau talqin zikir memang harus kepada ahlinya yang berijazah. Sekarang kan masalahnya orang ngangkat-ngangkat dirinya sendiri jadi imam gitu. Lalu jamaahnya diajak mengulangi baiat kepadanya, baiat la ilaha illallah. Ya siapa yang ngasih hak dia? Yang berhak itu kan cuma khalifah, dan kalau di akhir zaman ya nanti Imam Mahdi. Maka jangan mendaulat diri kita di luar batas kita, kecuali antum punya misalnya atau si imam itu punya ijazah talqin zikir, ijazah membimbing zikir kepada murid-muridnya, maka dia boleh melatih tauhid muridnya dan syahadat muridnya dengan mengulang kembali. Tapi bukan berarti mengulang kembali Islamnya, kira-kira begitu. Terus yang kedua tadi apa? Jabariyah ya? Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah. Oke. Jabariyah itu mereka menganggap bahwa hamba tidak punya kudroh terhadap dirinya. Sedangkan Qadariyah menganggap hamba punya kudroh mutlak terhadap dirinya. Sehingga yang pertama itu Jabariyah menganggap bahwa kita kalau maksiat juga itu kan Allah yang gerakin, salah Allah bukan salah kita, kira-kira begitu. Kalau Qadariyah mereka enggak menyalahkan diri sendiri. Kalau maksiat kita yang maksiat, kalau salah kita yang salah. Tapi si Qadariyah ini punya kesombongan lain, mengatakan bahwa kitalah yang menciptakan perbuatan kita sendiri dan kitalah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Sedangkan Allah hanya menciptakan kebaikan. Berarti ciptaan kita lebih banyak dari ciptaan Allah. Allah cuma kebaikan, sedangkan manusia baik dan buruk diciptakan. Banyakkan kita dong daripada Allah. Maka diketawain oleh ulama-ulama Ahlussunnah dulu. Bahkan Imam Ahmad tidak mau semajlis dengan orang-orang Qadariyah. Jadi kalau ada lafaz dalam riwayat menjauhi ahli bid'ah, tidak semajlis dengan ahli bid'ah, itu maksudnya Qadariyah. Kalau sekarang teks Imam Ahmad tidak duduk dengan ahli bid'ah itu dibawa cuma karena masalah jingkrang nggak jingkrang, sayyidina nggak sayyidina, yasinan nggak nyambung, itu persoalan fikih. Dulu persoalan ini persoalan akidah. Kenapa? Karena yang menolak takdir berarti menolak salah satu rukun iman. Maka Al-Haris Muhasibi, temannya Imam Ahmad, menganggap kafir orang yang menolak takdir. Sehingga dia tidak menerima waris dari ayahnya. Karena dia anggap ayahnya Qadariyah. Sampai begitu dulu. Ya. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, lalu bedanya dengan Ahlussunnah apa? Ahlussunnah mencoba mengambil garis tengah di antara Jabariyah dan Qadariyah. Karena ayatnya yang dipakai oleh Jabariyah Qadariyah, ayatnya ada semua. Ya. Diambillah jalan tengah. Jalan tengahnya adalah pakai surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, itu laha ma kasabat, bahwa seorang manusia dia dapat hak untuk kasabat, untuk memilih dan berusaha. Saya memilih dan usaha, itulah nanti yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi kalau seseorang itu sadar dalam taat, taatnya nanti dapat balasan kebaikan. Seseorang itu sadar, tahu bahwa ini maksiat, lalu dia berbuat, maka itulah nanti yang dihisab. Maka orang yang mabuk, anak kecil, atau orang yang jahil, tidak mengerti, tidak dihisab terhadap apa yang kita sebut maksiat, karena itu bukan maksiat bagi mereka. Nah, jadi kalau diterjemahkan terakhir, Ahlussunnah itu menganggap kasab adalah kesadaran hamba dalam menjalani
kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jalan tengahnya. Jadi hamba punya kuasa memilih, tapi tidak pernah keluar dari garis takdir. Garis takdir itu misalnya lebarnya 1 sampai 10. Kemampuan kita memilih 1 sampai 10 itu. Antum ini kan bisa ngafal Quran, takdirnya. Lalu antum memilih, ngafal ini cuma kulhu, qul falaq, qul binas, ya udah, itu kasabnya tuh. Itu yang nanti dikasih ganjaran kebaikan oleh Allah, atau nanti sebaliknya. Kira-kira begitu Ustaz Hasan, semoga bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair, Gurunda, Buya Orozi. Dan itu mungkin jawab pertanyaan terakhir, ya pertanyaan penutup di majelis kita malam ini. Baik Buya, sebelum kami menutup, mungkin silahkan ada nasihat terakhir. Bukan nasihat terakhir ya, nasihat penutup di majelis online. Kalau nasihat terakhir kan kayak gimana honor gitu ya. Ya. Baik teman-teman semua, hadis pertama tadi yang kita baca, kesimpulannya adalah Islam itu satu bangunan, maka mari kita sempurnakan bangunan itu zahir dan batinnya. Ada satu bangunan gede besar, catnya bagus, ternyata keropos, pas hujan ternyata bocor gitu. Nah, ini yang banyak terjadi. Ketika orang sibuk dengan penampilan yang zahir, maka suatu bangunan itu bisa cepat selesai. Tapi jika tidak memperhatikan kualitas batinnya, kita akan sering bocor, retak, dan segala macam. Ini adalah akibat orang tidak memperhatikan keseimbangan zahir dan batinnya. Dan yang terakhir, hadis Ibnu Mas'ud itu ingin menegur kita bahwa manusia ada 2 unsur besar dalam dirinya, unsur zahir, nafsiyah dan akalnya, lalu unsur batin, kolbu dan ruhnya. Sisi nafsiyah dan akal akan hilang, bahkan sebelum kita mati kadang sudah hilang saat orang sakarat atau sakit, atau saat orang itu majnun, gila, tapi unsur ruhiyah tidak akan hilang. Itu sebabnya nanti antum akan ketemu di tengah jalan, ada orang kayak orang gila, tapi rohaninya tajam. Kenapa? Itu ruhnya tidak berpengaruh dengan kegilaan badannya atau rusak badannya. Antum nanti lihat ada orang sakit parah, tapi rohaninya kualitasnya di atas orang-orang yang kaya, orang-orang yang sehat. Ya, nah, ini terjadi pada imam-imam terdahulu. Ketika mereka sakit, mereka tidak berteriak, tidak mengeluh dan lainnya. Jadi mari kita jaga konsentrasi kita, menjaga keseimbangan antara sisi zahir dan batin. Inilah sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Hasan. Sami-sami. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Gurunda Buya Al-Rozi hafizahullah. Ya, mudah-mudahan majlis kita di malam kali ini menjadi jalan buat kita makin berkah hidup kita, makin merasa diri kita banyak kekurangan, ya, sehingga meminta lagi kepada Allah, meminta lagi kepada Allah, meminta lagi kepada Allah. Dan saya pribadi merasakan, aduh banyak PR nih ya kayaknya. Ya, jadi saya menyebutnya adalah bahwa majelis ilmu itu adalah merawat kebodohan ya. Karena supaya kita senantiasa merasa bodoh. Terima kasih sekali lagi kepada guru Buya Rozi, dan teman-teman sekalian juga terima kasih sudah hadir di kesempatan malam ini kali ini. Di tengah kesibukan antum-antum sekalian, ikhwan akhwat sekalian, masih sempat untuk bisa berpartisipasi di majelis online. Dan insya Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum, tidak ada kebaikan kecuali balik lagi kepada pribadi masing-masing, insyaallah. Dan ini bagian daripada upaya kita dalam iqamatuddin, dalam menegakkan agama, yaitu menghidupkan majelis-majelis ilmu yang mengantarkan kita kepada kecintaan Allah. Kami dari MIM Foundation mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada kekurangan tentu itu adalah kehilafan dari kami, dan jika ada kelebihan kenyamanan yang dapat dirasakan oleh antum tentu itu adalah keutamaan dari Allah. Ustadz, apa ada rekamannya di YouTube, Ustadz?
Saya belum tahu, tanya nanti ke tim teknisi ya. Insya Allah nanti. Kalau yang kemarin ada rekamannya di YouTube ya. Nanti kita kabarkan lagi. Channelnya apa Ustadz? Nama channelnya? Nama channelnya Mim Foundation. Boleh Pak? Ya begitu. Oh Insya ya. Allah. Ya. Ya, Siap. makasih Ustadz. Terima kasih sama-sama. Terima kasih teman-teman. Barakallahu fikum. Ya, selamat menghafal. Mari kita buru sanad guru kita ya 10 hadis. Nggak usah nunggu diterangin lah, ngapalin dari sekarang lah. Cicil lah ya, cicil. Yuk, insyaallah teman-teman kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wilujeng menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.